Keberadaan masjid ini menjadi jantung keimanan masyarakat Natuna. Masjid yang megah ini menjadi penanda keteguhan masyarakat Natuna dalam memeluk agama Islam. Masjid Agung Natuna dibangun sebagai bagian dari Kompleks Gerbang Utaraku di Kota Ranai. Proyek mercusuar di era kepemimpinan Bupati Daeng Rusnandi. Dalam cetak birunya, wilayah ini merupakan area bisnis dan pemerintahan. Dari kejauhan, kubah masjid ini nampak seperti Taj Mahal di India. Ada 20 kubah yang bersusun rapi. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Bapak, ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Masjid Agung Natuna ini. Bisa ya, Pak? Iya, boleh. Kita sambil jalan mungkin, Pak. Kalau cerita awal latar belakangnya masjid ini bisa sampai berdiri seperti ini, ceritanya seperti apa, Pak? Iya, baik. Di masa pemerintahan Bapak Dr. Andes Haji Daeng Rusnadi MA/MSI, beliau punya 5 pilar, ya, pilar pembangunan. Yang pertama adalah pilar keimanan, kemudian yang kedua itu pilar kesehatan, kemudian yang ketiga pilar pendidikan, yang keempat pilar perekonomian, dan yang kelima itu pilar penegakan hukum. Nah, untuk pilar keimanan ini program, ya, kemudian kegiatannya adalah membangun Masjid Agung ini. Kenapa dibangun besar seperti ini Masjid Agungnya? Mengingat di Natuna sendiri, khususnya di ibu kota kabupaten, belum ada masjid yang besar untuk menampung jamaah, terutama untuk momen-momen tertentu, misalnya momen Idul Fitri, momen Idul Adha, dan kegiatan lain seperti peringatan Hari Besar Islam. Nah, kemudian pembangunan Masjid Agung Natuna ini, saya sampaikan kembali, peletakan batu pertamanya itu adalah pada tanggal 4 April tahun 2007. Kemudian diresmikan pada tanggal 3 Mei pada hari Jumat waktu itu tahun 2009. Di sekitar masjid sendiri, Pak, ini kan banyak bangunan-bangunan lain yang ikut berdiri bersama bangunan utama masjid ini gitu, Pak. Itu biasanya bangunan lain ini diperuntukkan untuk apa, Pak? Ya, baik. Untuk pembangunan komplek Masjid Agung ini, di sekitarnya dibangun beberapa bangunan lain, yaitu ada asrama haji, kemudian ada gedung serbaguna di sebelah sana, lalu kemudian ada kampus STAI Natuna, dan bangunan-bangunan lain. Rencananya di dalam awal perencanaan itu ada kampus maritim sekitar di sebelah sana, kemudian juga ada GOR sebelah sana, ya. Kemudian juga ada terminal awalnya itu, ya. Tetapi yang kemudian terwujud itu ada kampus STAI, kemudian ada asrama haji, lalu kemudian gedung serbaguna, kemudian ada gedung untuk keperluan diklat, lalu kemudian juga gedung untuk pendidikan terpadu. Rencananya seperti itu, tetapi melalui perkembangan berikutnya dengan berbagai pertimbangan juga, ternyata kemudian sebagian gedung yang seharusnya kemarin digunakan untuk pendidikan dan lain sebagainya, tapi ada keperluan lain lebih mendesak, kemudian diperlukan untuk perkantoran. Ya, ada beberapa OPD di sini yang ditempatkan di Kompleks Masjid Agung. Tetapi target awalnya supaya yang mengisi perkantoran ini adalah orang yang akan mengisi kegiatan-kegiatan khususnya waktu sholat, ya, khususnya waktu zuhur, karena waktu itu ada pegawai-pegawai yang bekerja di perkantoran itu. Kita ke bangunan masjidnya, Pak. Filosofi sendiri banyak cerita katanya dari pendirian bangunan ini, termasuk seperti tiang ini yang tersusun 3, terus ada tiang utama ada 6 ya, Pak? Iya, betul.
Boleh diceritakan Bapak Baik. filosofinya? Masjid Agung ini pertama saya ingin sampaikan bahwa ada 4 menara ya yang ada di sekitar Masjid Agung ini. Ada 4 menara. Itu pertama dulu, menara ada 4. 4 ini mengandung filosofi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki 4 orang sahabat. Yang sahabat yang disebut dengan Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, ada 4 orang. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan, lalu ada Ali bin Abi Thalib. Itu ada 4. Ada 4 menara. Kemudian tinggi menaranya itu 17 meter. 17 itu melambangkan 17 rakaat salat wajib 5 waktu sehari semalam. Nah, kemudian ada tiang utama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini melambangkan ada 6 rukun iman. Ya, rukun iman. Lalu kemudian ada 3 tingkat kubah. Ya. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah, ini 3 tingkat ini melambangkan ada 3 unsur di dalam agama Islam. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Nah, yang tertinggi di atas itu tingkat ihsan. Nah, kemudian di tingkat pertama ini ada kubah 12. Nah, 12 itu selain melambangkan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kata Allah dalam surah At-Taubah kan bahwa bulan di sisi Allah itu ada 12. Kemudian juga melambangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian dia yang tingkat kedua itu ada 6. Ya, 6 itu melambangkan 6 rukun iman juga. Lalu yang atas itu 1. Nah, 1 itu sebagai puncak, ya, melambangkan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal. Dan puncak iman seseorang itu adalah ihsan, yang paling tinggi di atas itu. Demikian untuk sebagian isi bangunan di dalam Masjid Agung ini yang tentu saja memiliki makna filosofis tertentu. Oh, kita boleh lihat beduk Bapak. Ada yang menarik juga dari beduk. Di sebelah mana Bapak beduknya? Sebelah sana Bapak, Ibu. Kalau cerita di balik beduk sendiri, Bapak kata ini beduknya cukup lama untuk pembuatannya ya Pak ya? Ya, sekitar 8 bulanan itu. 8 bulan? Ya, panjangnya itu 5 meter, lebarnya itu, ini diameternya ada 2 meter lebarnya. 2 meter? Ya, ini dari kayu asli dari daerah Bunguran Utara, daerah Kelari. Ya, cukup lama pembuatannya. Ini yang membuat lama pembuatannya, ada cerita apa di balik beduk ini Pak? Yang pertama adalah untuk bahannya. Untuk mencari kayu sebesar ini itu agak susah gitu. Kemudian yang kedua ya dalam proses membuatnya sendiri, ya, termasuk dari pengerjaan yang sifatnya itu agak kasar gitu ya, dari pembentukan menjadi dia bulat seperti itu. Lalu kemudian finishing itu agak rumit sekali. Nah, rumit. Kenapa? Karena ini termasuk beduk yang cukup besar Ibu, cukup besar sekali. Konon kabarnya beduk ini untuk diturunkan sendiri dari hutan memakan waktu yang cukup lama ya Pak ya? Yang sebesar ini coba. Berapa lama waktu itu diturunin dari hutan akhirnya bisa sampai turun Pak? Iya, intinya secara garis besarnya tadi dari pembuatannya sampai itu jadi seperti ini, sampai kita nikmati itu ya sekitar 8 bulanan tadi. 8 bulan ya? 8 bulanan itu. Ya, 8 bulanan. Tapi kalau untuk ininya, bangunan ini untuk ya menempatkan beduk itu dari ini apa namanya? Jepara, Bu. Jepara ya, Pak. Jepara. Termasuk mimbar kita juga itu dari Jepara. Ini ukurannya kurang lebih berapa Pak tadi beduknya? Panjangnya 5 meter. Panjangnya 5 meter. Untuk kemudian lebarnya ini 2 meter. Diameternya 2 meter. Wow. 8 bulan tadi ya Pak total keseluruhan pembuatannya. Itu pun karena ini adalah proyek pemerintah yang harus diselesaikan tepat waktu, ya mau tidak mau gitu. Kalau mau ikut ini lebih lama lagi. Bayangkan sebesar ini. Iya, besar sekali nih Pak. Ya. Kayunya sendiri tadi namanya kayu, dibuat dari kayu apa ini Pak? Kalau jenis kayunya saya kurang tahu persis, tetapi ini menurut informasi dari daerah Bunguran Utara namanya. Bunguran Utara itu daerah Kelari, Ibu. Tapi kalau untuk bangunan ininya dari Jepara. Dari Jepara ini jati. Ukiran-ukirannya luar biasa, termasuk yang di kubah, mohon maaf, di mihrab dan mimbar itu.
Ini juga diukir oleh perajin dari Jepara atau di sini, Pak? Kalau yang ini, kalau untuk ukirannya, ini kalau untuk ukirannya sepertinya dari ini juga, dari Jepara juga nih untuk ukirannya. Ya. Kan ada beberapa tim yang diturunkan ke sini juga itu. Ya, untuk apa, mendesain. Ya, emang ada beberapa bagian yang dibuat langsung dari sana. Ya seperti ini, termasuk yang di atas mihrab tuh. Iya. Ya, yang tulisan Arab. Nah, itu kan sudah jadi, Bu. Itu dibawa ke sini, kemudian tinggal dipasang saja. Bapak, mungkin kita bisa jalan-jalan ke luar? Boleh, boleh. Ya. 4 menara tadi ya, Pak? Ya, betul. Kita dari belakang saja. Oh, sini ya, Pak. Ini 4 menara yang tadi Bapak bilang tingginya 17 meter ya, Pak? Oh, ini menara 1. Ya, menara 1, kemudian menara 2, menara 3 di sana, kemudian menara 4 di sana. Di atasnya itu ada ini mic ya, untuk pengeras suara di atasnya itu. Pengeras suaranya. Mikrofonnya. Ya. Untuk informasi, ini adalah tangga menuju tempat MCK dan wudhu. Oh, MCK dan wudhunya berada di bawah ya, Pak? Wudhu ini untuk laki-laki. Oh, ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ibu-ibu, sebelah sana. Nah, untuk yang bagian ini, kalau sana ada lagi, Bu, sebelah sana. Oh, jadi di kiri kanan masjid ada ya, Pak? Ya, ada. Sana juga untuk laki-laki, kemudian untuk perempuannya di sebelah sana. Bapak, terima kasih banyak Bapak Yasa penjelasan masjidnya. Setidaknya saya sudah tahu cukup banyak tentang Masjid Agung ini. Mudah-mudahan ke depannya yang tadi Bapak bicarakan tentang harapannya bisa terkabul ya, Pak, dengan banyaknya jemaah lagi yang berkumpul di masjid ini. Saya pamit kalau gitu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.